warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Baik, Ibu. Oke. Siapa ketua kelas di sini? Rehan. Hadir Ki Raihan? Tidak. Hadir Ki. Siapa sekretaris? Saya, Bu. Oh ya, oke. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Sang Esa. Oke, baik teman-teman. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya mau tanya, berapa orang yang sudah hadir? Dua? Dan Rehan Ahmad. Kenapa Anda hadir? Karena saya harus sakit. Kalau yang Musawir? Dari kita Tidak ada keterangan. Oh ya, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan berpangkat. Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu bilangan berpangkat? Sudah. Oh ya, oke. Selanjutnya. Sebelum melangkah jauh tentang bilangan berpangkat, saya akan bertanya kepada teman-teman, apa sih pengertian dari pola bilangan? Atau ada yang pernah dengar tentang pola bilangan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, saya persilakan. Jadi pola bilangan adalah susunan angka yang memiliki bentuk teratur atau pola tertentu. Oke, baik. Jawabannya sudah benar. Selanjutnya ada lagi yang mau berargumen tentang pengertian dari pola bilangan? Ya, kalau begitu sudah cukup. Pengertian pola bilangan adalah pola mengandung makna, susunan atau bentuk yang tetap, sedangkan bilangan mengandung makna satuan jumlah yang merujuk kepada angka. Jadi, pola bilangan merupakan susunan atau bentuk yang tetap dalam suatu angka. Nah, ada yang tahu macam-macam pola bilangan? Tidak. Oke, lanjut. Macam-macam pola bilangan itu ada 9. Yang pertama pola bilangan ganjil, yang dimana rumusnya yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Pola bilangan yang kedua yaitu pola bilangan genap, yang dimana rumusnya UN sama dengan 2N. Pola bilangan yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga, yang dimana rumusnya UN sama dengan 1/2N kali N tambah 1. Pola bilangan keempat yaitu pola bilangan persegi, yang dimana UN sama dengan N kuadrat. Pola bilangan yang kelima yaitu segitiga Pascal, yang dimana UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang keenam pola bilangan persegi panjang, yang dimana UN sama dengan N kali N tambah 1. Yang ketujuh pola bilangan aritmatika, yang dimana UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Yang kedelapan pola bilangan geometri, yang dimana UN sama dengan N dikurang 1. Yang kesembilan yaitu pola bilangan Fibonacci. Rumusnya UN sama dengan N kurang 1 ditambah N kurang 2. Nah, contoh soal. Bila terdapat pola bilangan 3, 8, 13, 18, 23, maka berapa bilangan ke-32? Di sini kita menggunakan rumus UN yang aritmatika. Masih ingat tadi rumus yang saya sebutkan? Untuk rumus UN bilangan aritmatika itu yaitu UN ditambah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita ketahui terlebih dahulu A itu sama dengan 3. A itu adalah pola bilangan pertama. Untuk B itu selisih dari pola pertama dengan pola kedua. Jadi 3 dikurang 8 itu sama dengan 5. Jadi bedanya yaitu 5.
Jadi untuk rumus pola bilangan aritmatika tadi, UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B, yang ditanyakan yaitu U ke 32 atau N-nya itu yang ke 32 sama dengan 3 ditambah 32 dikurang 1 kali 5. U32 sama dengan 3 ditambah 32 dikurang 1 itu 31 dikali 5. 3 ditambah 31 dikali 5 155. Jadi diketahui U32 itu sama dengan 158. Maka angka bilangan yang ke-32 dalam pola tersebut adalah 158. Apakah teman-teman sudah mengerti? Mengerti. Ya. Oke, lanjut. Kita melangkah ke pengertian bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Nah, bilangan berpangkat itu adalah konsep matematika yang melibatkan operasi pengulangan perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya. Bilangan berpangkat terdiri dari dua komponen utama, yaitu dasar atau basis dan pangkat atau disebut eksponen. Jika kita menyatakan bilangan berpangkat sebagai A pangkat N, di mana A itu bilangan pokok dan N itu adalah eksponen. Misalnya, 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sebanyak 4 kali. Terus kita akan membahas tentang sifat dan operasi bilangan berpangkat. Sifat dan operasi bilangan berpangkat, sifat dari bilangan berpangkat itu ada 7, yang dimana sifat yang pertama itu sifat perkalian, yang dimana rumusnya itu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Kenapa A-nya itu ditambah? Kenapa pangkatnya itu ditambah? Karena menurut sifat dari perkalian bilangan berpangkat itu memang pangkatnya itu ditambah. Untuk sifat yang kedua pembagian, yang dimana rumusnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, untuk sifat pembagian ini M-nya itu pangkatnya itu dikurang, maka A pangkat M dikurang 1 untuk rumusnya. Untuk rumus sifat yang ketiga itu sifat perkalian berpangkat, yang dimana rumusnya A pangkat M dikali N. Untuk sifat yang keempat perkalian bilangan yang dipangkatkan, rumusnya A kali B pangkat M sama dengan A kali B dikali B pangkat M. Sifat yang kelima perpangkatan pada bilangan pecahan, untuk rumusnya A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam pangkat negatif dan pangkat positif. Untuk rumus pangkat negatif yaitu A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Di sini untuk pangkat negatifnya itu rumusnya pangkatnya itu positif. Kebalikan dengan untuk pangkat positif, maka bagian pembaginya itu pangkatnya negatif. Dan untuk pangkat 0 sama dengan rumusnya A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk contoh bagian perkalian, sifat perkalian yang pertama yaitu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 9. Kenapa di situ 9? Karena 4 ditambah 5. Untuk sifat yang kedua, contoh sifat yang kedua yaitu pembagian, yang dimana contohnya itu 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 4. Kenapa 4? Karena kita lihat lagi rumus yang di atas, bahwasanya untuk pangkatnya itu dikurang, jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. Untuk sifat contoh sifat yang ketiga, untuk sifat yang ketiga yaitu perkalian berpangkat, yang dimana A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 5 pangkat 2 kali 4 sama dengan 2 kali 4
2 pangkat 2 kali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Sifat yang ketiga yaitu, contoh sifat yang ketiga yaitu A pangkat P dikali B pangkat R pangkat M sama dengan A pangkat P kali S kali B pangkat R kali M. Yang kelima yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan, yang dimana contohnya 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Yang keenam, pangkat negatif. Contohnya yaitu 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Dan untuk contoh positif yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 pangkat negatif 3. Dan untuk contoh pangkat 0 yaitu 1 pangkat 0 sama dengan 1 ataupun 1000 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sudah mengerti? Atau ada yang ingin bertanya? Bu, saya Apa? berarti apapun itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya dapat 1. Iya, Angka apapun itu. iya. Dari pecahan. Iya. Bisa nggak? Kenapa Saya bisa? tanya Ibu. Iya. Kenapa setiap dipangkatkan nol hasilnya 1? Kan selaras dengan pertanyaan temannya tadi bahwasanya kalau apapun yang dipangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, kenapa bisa? Untuk contoh penerapan bilangan berpangkat dalam pemecahan masalah kontekstual. Soalnya yaitu Doni menabung 1000 pada hari pertama. Setiap hari jumlah uangnya dilipat 2 dari hari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa uang Doni pada hari ke-7? Nah, untuk hari pertama Doni menabung 1000. Untuk hari kedua Doni menabung 1000 dikali 2. Dan pada hari ketiga Doni menabung 1000 dikali 2 pangkat 2. Dan untuk hari ke-7 Doni menabung 1000 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64.000. Jadi pada hari ke-7 Doni menabung 64.000. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan membagi 2 kelompok. Berapa, Bu? Mungkin yang di belakang bisa maju. Oh iya. Isi yang kosong. Ayo Bu. Ayo teman. Sudah selesai? Udah. Mungkin bisa perwakilan kelompok 1 orang naik. Dari kelompok 1 siapa? Dari kelompok 2? Isi. Bagian yang mana? Untuk orang kedua bagian yang mana? Mungkin kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 2, silakan siapa? Kenapa tidak punya bebas? Gitu, pintunya.
Baik. Untuk soal nomor 1, yaitu tuliskan hasil perkalian berulang dari 2 pangkat 5, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, yaitu hasilnya dengan 32. Untuk soal nomor 2, yaitu tuliskan hasil perkalian berulang dari 3 pangkat 2 pangkat 3, yaitu 3 pangkat 6 sama dengan 729. Kita beri aplaus kepada teman-teman yang sudah berani tampil di depan. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi tentang soal ini? Tidak Berarti semuanya sudah paham ya? Paham. Oke, baik. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya Ibu akan membacakan kesimpulan atau memberikan kesimpulan kepada teman-teman supaya lebih paham tentang apa sih itu bilangan berpangkat. Nah, ada yang bisa kira-kira untuk menyimpulkan dari pembelajaran yang pertama dari awal sampai akhir? Ada yang berani? Hai Bu, Ya, saya persilakan. dari bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Itu yang bisa saya tangkap. Oke. Betul sekali apa yang disampaikan sama temannya, bahwasanya bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berulang. Baik, mungkin kita selesaikan saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan hari ini semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi